Roblox. Kalau kita dengar kata Roblox, pas lu lihat gambarnya, pasti lu bilang, ini pasti game buat anak-anak. Pas lu coba mainin gamenya, lu bilang, ini mah gamenya bener-bener buat anak-anak. Udah clear kan sampai di situ, dan kayaknya nggak perlu sampai ada perdebatan. Karena kalau lu cari di Google, di Bing, di Who search thing on Bing, atau lu tanya ChatGPT, lu tanya apapun itulah, pasti dibilangnya Roblox itu emang game yang didesain untuk bocil dan anak kecil. Dan kayaknya udah jelas banget jawabannya, pasti yang mainin juga banyak bocilnya. Gue nggak bilang salah, gue nggak bilang nggak mungkin nggak ada orang dewasanya, ada, tapi minority banget nggak sih? Kayak cuman kecil-kecil doang dan kayak bukan majority playernya. Roblox jelas game anak kecil dan dibuat untuk anak kecil. Jadi tidak mungkin dong ada konten YouTube yang thumbnailnya seperti ini. Ya, ini adalah masalah besar di YouTube yang menurut gue akan bisa membuat apocalypse berikutnya. Apa itu apocalypse? Kenapa ini bisa jadi masalah, No? Terus kenapa tadi konten Roblox bisa ada, No? Terus situ siapa? Roblox, sebuah game yang jelas-jelas buat anak kecil. Gue udah pernah nyobain dan langsung bilang ini mah buat anak kecil. Gue kayaknya kurang bisa sering main di sini. Tapi gue juga tahu beberapa teman gue yang seumuran sama gue tapi demen main Roblox. Alasan dia kocak, karena anaknya main Roblox, jadi dia mesti ikutan main Roblox. Itu menurut gue good parenting banget ya. Jadi kayak ngawasin anaknya di Roblox tuh main apa aja. Dan jadi ngerti gitu omongan anaknya tentang Roblox tuh apa. Jadi nggak cuma haung-haung doang. But again, kita semua setuju bahwa Roblox itu game buat anak-anak dan isinya majority anak-anak. Sampai akhirnya ada konten kreator di YouTube yang menurut gue dia bentar lagi nih kalau nggak jelas nih dan nggak dapat hukuman yang bener-bener setimpal, YouTube bisa apocalypse lagi. Siapa dia? Namanya Kobe, dan dia tuh kalau bikin konten tuh bener-bener yang kayak we're getting removed. Let's go! Oh my god. Okay. I mean, maybe ini konten apa, men? Woi, buat gue ini konten jelas berbahaya sekali dan jelas-jelas sangat-sangat bisa merusak YouTube dan kepercayaan advertiser sama YouTube. Nah, ini kita mau ngebahas tentang adpocalypse. Adpocalypse itu adalah ketika kiamat iklan. Jadi YouTube itu udah nggak ada iklannya karena para pengiklan nggak percaya sama YouTube. Karena iklan itu pengen selalu mengiklankan produknya di media-media yang aman dan safe dan emang udah sesuai gitu sama dia punya branding sama visi misi. Ibarat kata gue serial keluarga gitu ya, terus tiba-tiba iklannya muncul di video tentang provokasi perang Ukraina Rusia gitu kan, kayak lah ngapain video kayak gitu diiklanin sama serial, kan ngaco kan. Terus orang yang punya iklan serial tersebut bisa punya stigma negatif dong, kayak lah ini kan serial buat keluarga, kenapa lu muncul di video-video perang, ngaco aja. Nah, bayangin itu terjadi pada skala besar. Pengiklan pada nggak percaya karena iklan yang ditaruh di YouTube itu muncul di video-video yang nggak sesuai sama visi misi dan branding mereka, karena YouTube gagal menghukum konten kreator yang bikin konten aneh kayak gini. Buat kalian yang masih pura-pura bego atau pura-pura nggak ngerti ini konten anehnya di mana, kok aneh bang orang bikin konten kayak gini, today everyone killing rivals means Nova has to take off. atau bikin konten kayak gini. Go 2 layers already in the first like 10 seconds of this. It's okay. Well. Oh my god, your sweater already. This is actually insane. Atau bikin konten yang kayak gini. Oh my gosh, My your other t-shirt, let's go. teacher. Oh my god, you haven't done that's like Anehnya di mana bang? It's just content, funny, lucu-lucu, bro. Come on. Bro, ini jelas-jelas hal yang bener-bener ngaco dan berbahaya. Mungkin kalian yang kenal gue dan ikutin konten gue adalah orang yang cukup sangat tolerir sama berbagai macam hal yang aneh, weird, dan bahkan kalian gak suka, tapi gue kayak gak suka juga, cuman kayak ya udah. Tapi gini, ini masalahnya akan ngaruh ke ekosistem konten kreator itu sendiri. Yang dimana kalau misalnya dia itu menggabungkan dua unsur yang bener-bener gak boleh digabungin dan malah digabungin. Kecuali lu taruh itu di website-website yang jelas sesuai sama kontennya. Tapi lu jelas-jelas di sini memanfaatkan game populer di YouTube yang paling banyak ditonton sama anak-anak, terus digabungin sama cewek OF, dan di situ kalian itu di call out sama konten kreator lain yang nggak gua tiba-tiba bikin dan tiba-tiba pengen jadi pahlawan ya. Gue tuh telat malah. Dia juga udah cukup ngomongin di community dan dia tuh bener-bener udah kayak dianggap bisa jadi bom waktu dan akhirnya akan apocalypse lagi kalau YouTube nggak kasih dia peringatan yang jelas gitu. Dan karena mungkin tekanan itu terlalu keras ya dari kiri kanan, ngapain lu bikin konten kayak gini, ngapain lu kayak gini dan lain-lain segala macam. Akhirnya dia bikin video permintaan maaf dan dia akhirnya bilang ya gue minta maaf, gue nggak bikin konten-konten yang berusaha anak kecil tonton, padahal isinya adalah cewek OF yang jualan OF-nya, yang dimana game-game anak kecil ini emang tunjukannya untuk anak kecil, tapi malah saya masukkan konten orang dewasa di sini, akan sangat membahayakan lah gitu. Jadi saya akan tobat. Saik, nggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Dia nggak bilang kayak gitu. Dia nggak minta maaf. Dia benar-benar nggak peduli. Dia malah banyak kelesnya dan dia melanjutkan konten Roblox tapi ada cewek OF yang setiap ditembak akan buka apanya entahlah. Lu tahu dia bilang apa? Dia minta maaf karena apa? I've been wondering why am I getting all this hate? I mean, what have I done? I don't really know, but I can explain what they say. So obviously most of you guys have probably seen my videos. I am making clickbait. Okay, I'm making clickbait. Yeah, I'm
Bro, this is not definition of clickbait. Kalau lu pikir dia clickbait karena dia bilang akan ada cewek buka baju dan itu gak terjadi di videonya, no man, ceweknya beneran buka demi konten, demi YouTube-nya, demi biar rame. What the My heck? shirt. Yo. My And well, last shirt. Terus dia ngeles kalau bilang dia nggak promoin apa yang cewek itu lakuin. Kasarnya dia bilang dia nggak promoin. Isn't that obvious? Lu ngepromosiin nih cewek konten-konten OF-nya. Dan lu tau gak kalau YouTube itu bener-bener ngelarang loh. Ini bener-bener keterangannya loh. YouTube itu melarang ada orang jualan OF di YouTube-nya. Dan ya memang kenyataannya banyak 1-2 hal yang lolos-lolos aja kayak gini. Dan gue juga gak ngerti kenapa sih YouTube tuh gak bergerak cepet gitu untuk menyelesaikan konten-konten kayak gini. Ntar kalau udah kena adpocalypse, nangis, sebel lagi, terus bingung lagi gimana cara memperbaiki kepercayaan advertiser ke platform lu. Terus yang paling ngelesnya ini sih. Also, one thing. People say just because it's allowed doesn't mean it's moral. I mean, what's immoral about this? I'm literally, if it was to complete kids, I'd understand, but I'm literally catering to an older audience. You can see in my videos I cuss, like fuck. Yeah, bro, that's literally what I do. It's to be for older audiences and not specifically 18 plus, but you know, older teenagers. Hah? Gimana? Nggak tahu orang-orang zaman sekarang tuh kalau mau ngebohong tuh yang bagus dikit gitu, yang niat dikit gitu, bikin argumen yang sedikit apa ya, brainwashing dikit gitu, jangan yang terlalu kelihatan obvious. Wow. Ya mana mungkin kayak ginian nggak dibikin khusus untuk anak-anak dan apa ya istilahnya anak-anak tuh kayak nggak bakal ketemu video kayak gini dan yada-yada. Nggak sih, ini udah ngeles parah sih dan buat gue udah berbahaya sih. Dan ini adalah juga semacam apa ya, wake up call mungkin buat teman-teman yang udah punya keluarga, yang udah punya anak. Hati-hati tontonan anaknya di YouTube karena manusia-manusia kayak gini ada. Anak lu lagi nonton Roblox, asik nonton Roblox, tiba-tiba iya ketemu yang kayak gini. Banyak orang yang bilang kalau gue itu apa-apa kebebasan, apa-apa liberal segala macam. Enggak men, gue juga paham bahwa hal-hal kayak gini tuh enggak sepatutnya udah dilihat sama anak kecil, apalagi dinikmati sama anak kecil. Jelas bahaya, jelas belum cukup umur. Dan gue sangat menentang hal ini nggak bagus. Dan kreator-kreator nyebelin kayak dia ngemanfaatin loophole atau peluang ini untuk ya dapetin traffic, untuk dapetin AdSense. Dan ya mungkin ini satu ya, gue nggak tahu di luar sana mungkin lebih banyak lagi yang diam-diam udah bikin yang kayak gini, cuman belum ditemukan. Fun fact, gue juga ngomongin si Kobe Vlogs ini gara-gara gue nontonin si Sogi ya. Ini dia juga ngebahas, bahkan bukan cuman ke si Roblox ini, tapi lebih ke berbagai macam konten kreator lainnya yang memanfaatkan loophole tentang bocil dan NSFW ini. Roblox sendiri pun kalau kalian sadar di luar sana reputasinya lagi nggak bagus ya, bahwa ada banyak predator yang sebenarnya menangkring di Roblox dan nunggu mangsa di Roblox, dan ini lagi berbahaya banget dan lagi diinvestigasiin juga. Jadi ya hati-hatilah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Oh ya, gue jarang loh sebel sama cewek OF, jarang banget. Gue kayak punya prinsip kan kayak ya udah urusan lu gitu ya. Tapi menurut gue ini udah beyond my limit sih untuk lu promosiin OF lu melalui konten anak-anak. Toleransi gue memang besar, tapi bukan berarti nggak ada. Kalau kalian suka sama konten pembahasan seputar internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Hati-hati nonton ginian. Jangan malah lu yang nonton dong. Aduh, yang bener aja lu. Emang sulit lah hidup lu pada. Menyedihkan lu nontonin gini, menyedihkan.